Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Tobiadam dan 6 rekannya pada tahun 2016. Namaku Tobiadam, bukan nama asli tapi cukup untuk jadi identitas dalam cerita ini. Aku bekerja sebagai disc jockey di salah satu kota di Kalimantan. Meski dunia malam adalah pekerjaanku, aku punya hobi yang jauh dari hingar-bingar lampu dan dentuman bass, mendaki gunung. Tahun 2016, di tengah padatnya jadwal pekerjaan, aku dan 6 teman sesama pendaki, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki, bukan nama asli, merencanakan pendakian ke salah satu gunung yang terkenal keramat di Jawa Tengah, Gunung Arjuno. Kami terbang sore itu dari Kalimantan, lalu menginap semalam di sebuah hotel sebelum memulai perjalanan ke kaki gunung esok subuh. Jalur yang kami pilih bukan jalur pendakian biasa. Jalur ini tersembunyi, jarang dilalui, dan dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat yang sakral, tempat pertapaan. Saking sepinya, akses ke sana pun seperti masuk ke rumah lewat pintu belakang. Sesampainya di desa kecil di kaki Gunung Arjuno sekitar jam 8 pagi, kami langsung menemui kepala desa untuk meminta izin melewati jalur tersebut. Awalnya beliau menolak, alasannya karena jalur itu bukan untuk umum. Banyak tempat pertapaan dan lokasi-lokasi yang dianggap suci oleh warga setempat. Namun setelah bujuk rayu dan janji akan menjaga lisan dan sikap, akhirnya kepala desa mengizinkan. Tapi dengan satu larangan yang disampaikan dengan sangat serius. Jangan sekali-kali bermalam di pos 4. Beliau tak menjelaskan alasannya, hanya itu. Sebuah larangan keras yang kami anggap sekadar mitos pendaki. Pendakian dimulai pukul 1 siang, udara sejuk, hutan pinus mengapit kami sepanjang jalan. Suasana masih ringan meski banyak terlihat teras dan altar kecil di kanan kiri jalur tempat warga bertapa atau berdoa. Menjelang maghrib kami baru tiba di pos 3. Pendakian ini memiliki 7 pos menuju puncak dan baru sampai pos 3 saja kaki kami sudah terasa berat, apalagi 2 teman perempuan kami, Dina dan Kiki, mulai mengeluh kelelahan. Aku berkata, ya udah, kenapa enggak ngecamp di pos 4 aja, sedikit lagi kok. Eko langsung menyela, wajahnya serius. Jangan macem-macem, udah jelas dilarang, ini hutan, bukan rumahmu. Tapi kalau kita buru-buru bisa kecelakaan karena gelap. Kita istirahat bentar aja. Besok subuh lanjut. Nggak ada yang tahu kita ngecamp di situ. Balasku berusaha menenangkan. Mungkin karena lelah atau terpaksa, teman-temanku diam. Seolah diam berarti setuju. Kami melanjutkan perjalanan ke pos 4. Sekitar pukul 9 malam kami sampai. Ada tanda kayu dengan angka 4 yang nyaris tak terlihat karena ditumbuhi tanaman menjalar. Posnya hanya sebuah gubuk kecil seperti pos ronda. Dan di belakangnya terbentang lapangan bersih yang cukup luas. Tempatnya luas dan nyaman begini. Masa nggak boleh ngecamp sih? Gumamku sambil tersenyum. Kami langsung membagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada yang memasak, ada yang mencari kayu bakar. Aku duduk dekat api unggun, bernyanyi pelan sambil menikmati udara malam. Tapi tiba-tiba, dari jalan setapak yang gelap, muncul sosok pria tua. Rambut dan jenggotnya putih, memakai batik lusuh dan celana hitam cingkrang. Di tangannya tergenggam parang besar. Refleks kami semua berdiri. Tegang, tanpa basa-basi dengan nada tinggi dan mata yang menatap tajam, pria itu berkata dalam bahasa Jawa, "Wes tak kandani ojo nginep nang kenekok ngeyel tau, iso pindah rak." Sudah dikasih tahu, jangan bermalam di sini. Masih ngeyel, bisa pindah sekarang juga. Kami saling pandang. Tak satu pun dari kami berani menjawab. Tanpa berkata sepatah kata pun, kami mulai membereskan barang. Simbah, begitu aku menyebutnya, hanya berdiri diam, mengawasi dari samping pos saat kami bersiap untuk naik ke pos 5. Aku menyuruh teman-teman jalan lebih dulu. Aku tinggal sebentar untuk memastikan sisa api unggun benar-benar padam. Setelah yakin, aku mulai berjalan menyusul. Simbah itu masih berdiri. Saat aku melewatinya, tercium aroma melati yang sangat kuat. Aku menunduk dan berkata pelan, "Maaf Mbah atas kesalahan kami." Simbah hanya mengangguk. Saat aku berjalan beberapa meter dan menoleh ke belakang, sosoknya sudah hilang. Padahal tidak ada suara langkah atau gerakan dari arah sana. Perasaan tak enak mulai menyelinap. Suasana malam berubah drastis, tak ada suara binatang, jangkrik, atau bahkan desiran angin. Sunyi, senyap. Seolah aku berada di ruang hampa, aku merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Aku mempercepat langkah. 1 jam berjalan aku mulai panik. Kenapa belum juga menyusul rombongan? Aku menancapkan kayu besar di pinggir jalan setapak sebagai penanda. 10 menit berjalan, aku menemukan kayu itu lagi.
Aku mulai panik, coba turun, sama, kembali ke titik yang sama. Coba ke kanan, ke kiri, tetap saja aku kembali ke tempat yang sama. Aku sadar, aku tersesat, atau lebih tepatnya, aku sedang disembunyikan. Aku terduduk lemas di samping kayu penanda, lalu dari kejauhan muncul sekelompok orang, berpakaian seperti pasukan kerajaan, membawa obor dan tombak. Wajah-wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Mereka berjalan perlahan melewatiku. Aku memanggil mereka. Tak ada jawaban. Mereka hanya menoleh sejenak, lalu jalan lagi. Aku membatin, apa aku sudah mati? Seketika dunia berubah. Aku terbangun di tengah keramaian pasar malam. Tapi ini aneh, semuanya berpakaian seperti dari zaman dulu. Wajah mereka pucat, tatapan kosong dan tanpa ekspresi. Aku merasa seseorang mendorongku keras dari belakang hingga jatuh. Saat aku bangkit, pasar itu hilang, sepi. Tak ada siapapun. Aku berdiri di tengah pos 4, tapi kini bentuknya berbeda. Mirip pasar tadi. Lalu terdengar suara tawa wanita melengking, ramai, riuh, seperti ada puluhan yang tertawa di sekitarku, tapi tak satu pun terlihat. Aku berlari, ketakutan, tak tahu arah, asal menjauh dari suara-suara itu. Di tengah hutan aku melihat pondok kayu, aku masuk, mengira aman, tapi dari belakang terdengar suara berat. Koi Raiso Mulih, kamu tidak bisa pulang. Dinding pondok berguncang hebat, seperti ada yang mendorong dari luar. Tawa cekikikan itu kembali terdengar. Bukan satu, tapi banyak. Seolah mereka sedang bermain-main denganku, aku lari keluar. Tanpa pikir panjang, menoleh ke samping dan menyesalinya. Di sana berdiri makhluk-makhluk tak bisa dijelaskan oleh logika. Campuran manusia dan binatang. Wajah mereka penuh luka, mata melotot, lidah menjulur panjang. Mereka mendekat, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Aku terjatuh di dekat tanda kayu yang kutancapkan tadi. Menangis, lemas, putus asa. Kemudian dari atas pohon turun sosok raksasa. Separuh manusia, separuh ular. Wajahnya Simbah yang tadi menegurku. Badannya melilit tubuhku. Napasku sesak. Aku tak bisa melawan. Aku tak bisa berdoa. Aku hanya pasrah. Lalu gelap. Aku terbangun. Masih di samping kayu tadi. Tapi sekarang ada sosok nenek-nenek berdiri di depanku. Wajahnya teduh tapi matanya tajam. Nek dikandani wong tua ki manut, le ojo ngeyel. Kalau sudah diperingatkan orang tua, nurutlah, jangan membantah. Panggonmu ngedekne kemah karo kancamu mau kui pasar gaib. Tempatmu mendirikan tenda tadi adalah pasar gaib. Simbah ndelok awakmu mirip karo putuku. Tak ewangi metu tapi eling kena dudu omahmu. Simbah melihat kamu mirip cucuku. Aku bantu kamu keluar, tapi ingat, ini bukan rumahmu. Lu ngogolek ko sumber banyu, wudu njuk turu o. Pergilah cari sumber air, berwudulah lalu tidur. Aku mengangguk pelan, tapi saat menoleh ke kiri, sosok nenek itu telah lenyap. Tiba-tiba aku mendengar suara air. Di balik pohon besar, ada aliran kecil seperti parit. Aku segera berwudu, lalu kembali ke jalan setapak. Aku duduk dan mencoba memejamkan mata gelap. Lalu suara, Tobi! Aku terbangun, sinar matahari menyilaukan. Di depanku berdiri teman-temanku. Wajah mereka cemas sekaligus lega. Ternyata aku telah hilang selama 3 hari. Selama itu mereka naik turun jalur yang sama berkali-kali. Tak pernah melihatku, padahal aku hanya duduk di samping jalan setapak. Sampai sore itu baru mereka melihatku. Tidur di tempat yang sama. Aku hanya bisa menangis, tak bisa menjelaskan semuanya. Pesan buat kalian yang hobi naik gunung, hutan bukan rumahmu. Hormati setiap larangan, jaga sikap dan ucapan. Karena di luar sana ada dunia lain yang hidup berdampingan, yang tak bisa kamu lihat, tapi bisa mereka rasakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan kisah nyata penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berbagi cerita-cerita horor lainnya yang nggak kalah menegangkan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.